di kondisi biasa untuk segera naik ke atas dulu untuk ingat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang kemuliakan, imam kita yang kita cintai, Bapak Dr. Zarkasi, puji syukur bila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Malam hari ini kita arahkan pembahasan kita kepada peringatan nuzulul Quran. Kenapa kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran? Di antara jawabannya adalah karena Allah sendiri memperingati nuzulul Quran. Di mana Allah memperingati nuzulul Quran? Dalam surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus, wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Al-Quran ini sungguh sangat luar biasa. Al-Quran diturunkan dengan dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap, atau mungkin tiga tahap. Tahap dari Allah ke Lauhul Mahfuz, tidak dibahas di dalam kajian. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah atau Sama'id Dunya. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah, tempat kemuliaan. Kemudian yang ketiga, dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran juga disebutkan di sana, Al-Quran itu turunnya pada kesempatan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'ah. Bertepatan waktunya atau kalendernya sama dengan bertemunya dua pasukan, yakni perang Badar di 17 Ramadan. 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan dan hari turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sama. Dan sekarang yang diperingati oleh Allah yang Lailatul Qadar itu apa? Yakni turunnya Al-Quran secara 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, yang tiap tahunnya diperingati, di mana Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Bahkan Jibril juga datang di malam yang dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya malam apa? Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Malam itu juga disebut sebagai malam penuh keberkahan. Inna anzalna fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Malam itu juga disebut sebagai malam keberkahan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharrau, hendaklah kau mengintai Lailatul Qadar itu, karena mendapatkan nilai kalau kita ibadah sebanding dengan 83 tahun. Jadi kemuliaan Al-Quran diperingati dengan Allah memberikan bonus yang tidak tanggung-tanggung,
yaitu siapa yang hadir di malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan kuantum peningkatan nilai ibadah berapa? 83 tahun. Demikian Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Qur'an, sehingga dalam satu hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di muka bumi ini. Allah zat yang Maha Esa, Maha Tunggal, la syarikalah. Tapi dalam keterangan disebutkan Allah punya keluarga di muka bumi ini. Kira-kira siapa keluarganya Allah, Pak? Kira-kira siapa keluarganya Allah? Hum hammalatul Quran. Mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, yang ahli Al-Quran, yang akrab dengan Al-Quran dan pandai dia. Kalau kita mempunyai keluarga atau punya teman yang mana dia itu adalah dekat dengan penguasa dan disayang oleh penguasa, kita mudah sekali, kita punya akses yang banyak untuk mendapatkan banyak hal. Sekarang dengan orang yang ahlul Quran, kita dekat, kita memuliakan, atau bahkan kita sendiri menjadi ahlul Quran, maka yakinlah kita akan menjadi mulia di dunia sampai akhirat. Bagaimana ada anak kita yang hafal Quran, yang sedang menghafal Quran, Pak? Rasul katakan al-mahiru fil Quran masafratil karamil bararah. Orang yang ahli, yang mahir dalam membaca Al-Quran dan mengetahuinya, maka nanti dia akan diiringi atau dibarengi oleh malaikat yang bercahaya. Sementara orang-orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata wa yatata, ya, maka dia mendapatkan pahala ganda, pahala dia membaca Al-Quran dan pahala semangatnya. Ada orang kemudian mengatakan, ya lebih baik yang terbata-bata baca Al-Quran dapat pahala ganda. Tidak, Pak. Orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata dapat pahala 2. Tapi orang yang lancar membaca Al-Quran, yang alim Al-Quran, maka dia akan dibarengi, dibimbing dengan para malaikat. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka Al-Quran menjadi rusdah, menjadi petunjuk bagi kita, patokan hidup kita. Di dalam hadis dikatakan, nanti di hari kiamat kita diperintahkan oleh Allah untuk terus naik, terus naik, terus naik, dan disuruh untuk membaca Al-Quran. Kemudian malaikat mengatakan, nanti kau akan berakhir pada akhir daripada bacaan hafalan Quran Anda. Halo Bapak Ibu sekalian, kira-kira berapa ayat yang sudah kita hafal, sehingga nanti ketika malaikat mengatakan terus naik peringkat Anda, naik peringkat dan naik peringkat sampai habis hafalannya. Kira-kira gimana, Pak? Kalau kita nggak punya hafalan, bagaimana kalau kita nggak punya hafalan Al-Quran? Maka surganya rendah kita, derajat kita rendah, Pak. Kalau kita bisa khatam Al-Quran di bulan si Ramadan, nilainya seperti 70 kali khatam di luar bulan Ramadan. Kira-kira sisa waktu yang tinggal berapa hari bisa khatam Quran tidak, Pak? Sakatan bisa kalau mau. Saya pernah mendampingi orang, dia bacaan Quran belum lancar, umroh bareng dengan saya. Dia mengatakan, Pak Ustaz, saya ini kan invalid, gak bisa bolak-balik ke masjid, paling hanya sekali umroh. Kemudian saya sholatnya juga di rumah. Tapi saya ingin pahalanya gak kalah sama teman-teman yang aktif ke masjid. Gimana Pak, kira-kira Pak? Saya pengen khatam Quran, tapi saya gak lancar, repot juga.
Akhirnya saya ingat satu makalah, 4 hal pahala orang itu sama. Siapa itu? Pertama, antara imam dan makmum pahalanya sama. Yang kedua, antara orang yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Orang yang mengajar dan yang belajar pahalanya sama. Dan orang yang membaca Al-Quran serta yang mendengarkannya pahalanya sama. Lalu langkah saya berikan iPad yang ada Qurannya, lalu saya berikan juga Quran juz-juzan. Begitu kita pergi ke masjid, kemudian kita pulang, Pak, sudah juz berapa? Saya sudah juz 5, Pak Ustaz. Kemudian kita malam berangkat pulang lagi, saya tanya, berapa juz, Pak? Saya sudah juz 9, Pak. Teman-temannya yang umrah yang gesit-gesit itu, dia hanya dapat pahala umrah saja. Akan lagi kawan kita ini yang semangat untuk membaca Al-Quran dan dia tidak bisa baca Al-Quran, dengan trik ini dia bisa hatam Al-Quran. Jemaah sekalian rahimakumullah. Sekarang Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk yang paling lurus. Al-Quran adalah petunjuk yang paling lurus. Artinya siapa yang yatamasuk, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dalam hal apapun, insya Allah dia akan mendapatkan jalan keluar yang baik. Seorang pasangan suami istri, dua-duanya berpegang teguh dengan Al-Quran, insya Allah rumah tangganya akan sejahtera. Amin. Anak yang kita didik untuk bisa hafal Al-Quran, masa depannya insya Allah akan bagus, akan menjadi anak yang saleh. Seorang pimpinan yang dia berpegang teguh dengan Al-Quran, insya Allah dia akan adil, dan seterusnya. Sehingga ada kalam doa yang sering kita baca, Allahumma rahamna bil Quran. Coba bersama, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Quran ini akan mengangkat derajat bagi orang yang berpegang teguh kepadanya, dan Al-Quran ini akan menghinakan orang yang tidak berpegang teguh dengannya. Bapak Ibu sekalian, salah satu pertanyaan di dalam kubur apa Pak? Man rabbuka? Yang kedua, wa ma dinuka? Yang ketiga, wa man nabiyuka? Berikutnya, wa ma imamuka? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan apa imammu? Ketika pertanyaan itu, wa ma imamuka, apa imammu, kita akan menjawab, dan jawabannya akan benar kalau kita mengatakan imami atau Al-Quran imami. Bagaimana akan kita bisa menjawab kalau dalam hidupnya tidak berpegang teguh dengan Al-Quran? Gak mungkin kita akan bisa mengatakan Al-Quran imami. Berarti betapa jauhnya kita Pak untuk menuju Al-Quran menjadi imam kita, karena selama ini kita tidak mendalami Al-Quran secara benar. Bahkan membaca Al-Quran juga kadang-kadang Ramadan saja yang disebut sebagai Syahrul Quran,
kita tidak hatam Al-Quran itu mungkin bahkan ada yang belum pernah memegang Al-Quran. Kita akan terkendala. Padahal ketika kita mempunyai satu ayat, satu surah yang disimpan di dalam qalbu kita, dalam hati kita ada surah Al-Quran, Pak, kita tidak akan diadab di dalam kubur. Malaikat tidak akan berani menyiksa orang yang dalam qalbunya ada Al-Quran. Bahkan hadisnya jelas tentang surat Al-Mulk, di mana surat Al-Mulk dapat mendindingi orang dari siksa kubur. Ya. Maka Rasul mengatakan, saya ingin sekali umatku menghafal surat Al-Mulk karena dia dapat mendindingi daripada siksa kubur. Nah, Al-Quran menjadi perisai kita, jadi hujah kita. Kita mohon kepada Allah, Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah, sayangi kami, rahmati kami dengan berkah Al-Quran. Waj'alhu lana imaman, petunjuk, pemimpin bagi kami. Pemimpin bagi kami. Kalau pemimpin itu posisinya di depan, di samping kanan, samping kiri, atau di belakang, Pak? Pak? Kalau yang nama pemimpin itu mestinya di depan atau di belakang, Pak? Mestinya di depan. Artinya orang itu harus menjadikan Al-Quran ada di depan sebelum kita melangkah. Jadi patokan langkah kita ini adalah Al-Quran. Itu baru menjadi pemimpin. Waj'alhu lana imaman wa hudan, dan juga petunjuk. Bukankah Allah telah berfirman sejak awal mula manusia diciptakan, yakni Allah mengeluarkan Adam dari surga ke bumi? Allah mengatakan, imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Adapun nanti jika datang petunjuk dan kau mengambil petunjuk itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak usah khawatir, kau akan aman dunia sampai akhirat dan kau akan kembali ke surga ini. Nah, petunjuk itu diberikan kepada Adam, diberikan kepada Nuh, disempurnakan lagi dengan Taurat, disempurnakan lagi dengan Zabur, disempurnakan lagi dengan Injil, dan disempurnakan paling sempurna adalah Al-Quran. Alhamdulillah kita mendapatkan hidayah, hadiah, mendapatkan hadiah yang sangat istimewa, yakni Quran, kitabullah yang paling sempurna. Alhamdulillah. Jadi insya Allah dengan hudan, petunjuk Al-Quran itu kita menjadi orang yang paling istimewa, ya, orang yang paling istimewa. Suatu ketika Nabi Musa mendapatkan berita dari Allah, nanti akan muncul umat di akhir zaman, di mana nabinya adalah sebagai nabi panutan, sebagai sayyidil anbiya wal mursalin. Ciri-cirinya yakni umatnya mereka yahfadzuna sufufahum fi qulubihim. Mereka dalam kalbunya menjaga suhufnya. Dulu Taurat sering disebut dengan suhuf. Umatnya itu menjaga kitab sucinya dalam kalbunya. Nabi Musa heran, loh, kok ada seorang umat menghafal kitab nabinya? Kok ada umatnya menghafal kitab sucinya? Terheran-heran, sehingga nabinya menjadi nabi paling istimewa, umatnya pun menjadi umat yang paling istimewa. Nabi Musa melamar kepada Allah ingin menjadi pendamping nabi, seperti Harun mendampingi dia. Allah mengatakan, tidak Musa, kau hidupnya lebih dulu. Kalau tidak, ya Rab, izinkan aku menjadi umatnya. Nabi Musa yang begitu hebat, tapi dia melamar kepada Allah untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kemudian Allah mengatakan, Musa, saatnya kau akan berjumpa dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipertemukan dalam Isra dan Mi'raj.
Jamaah sekalian rahimakumullah, yuk bulan Ramadan kita tingkatkan cinta kita dan pengamalan kita, bacaan kita dalam Al-Quran. Saya takjub dengan masjid ini. Di dalamnya banyak orang yang alim Al-Quran dan menyediakan diri untuk mengajar jamaahnya, setia membimbing kita. Luar biasa Pak. Di masjid-masjid lain jarang Pak seperti ini. Keuntungan yang besar kita punya Ustaz Jarkasi dan juga hafid-hafid yang lain di sini. Yuk, mumpung kita mempunyai orang yang istimewa, gunakan sebagai saran kita untuk semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penghayatan pengamalan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.